warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qubur wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehat dan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul kembali sama-sama di musala yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu memberikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamat kita di yaumil mahsyar nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah daripada musala Al-Hikmah, pada malam hari ini bertepatan pada malam ke-16 di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita masih berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilannya sama-sama kita beribadah di musala yang sama-sama kita cintai ini. Dan pada malam hari ini yang bertindak sebagai imam ataupun penceramah kita yaitu Pak Al-Karam Ustaz Majid Siregar, Abdul Majid Siregar. Alhamdulillah tadi sama-sama telah memimpin salat isya kita berjamaah dan insyaallah nanti akan memberikan tausiah kepada kita semuanya dan bertindak sebagai bilal insyaallah karena ibadah sendiri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Mukarram Ustaz Abdul Majid Siregar kami persilakan dengan segala hormat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. BKN Musalla Al-Hikmah Komplek Pesona Nabila yang saya hormati, kemudian para tuan-tuan guru saya, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah Musalla Al-Hikmah juga yang saya hormati. Alhamdulillah, Bapak dan Ibundaku semuanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam yang ke-16, masih digerakkan oleh Allah hati dan kemudian langkah kaki kita untuk datang di rumahnya yang mulia ini dalam rangka menyempurnakan ibadah puasa yang kita laksanakan. Karena Al-Ustaz Adi Hidayat dalam ceramahnya beliau menafsirkan salah satu penggalan ayat dalam Al-Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 187. Allah katakan wa atimmus siyama ilal laili. Nah, kalau di situ secara literal terjemahannya atau artinya adalah sempurnakanlah. Jadi summa atimus siyama ilal laili,
kemudian sempurnakanlah puasamu itu sampai malam. Ini kalau diterjemahkan atau ditafsirkan Bapak dan Ibundaku, maksudnya adalah kesempurnaan ibadah puasa yang dilaksanakan oleh orang yang beriman itu adalah menahan diri dari segala yang membatalkan ibadah puasa, mulai dari terbit fajar, artinya adalah waktu subuh, sampai tenggelamnya matahari, waktu maghrib, artinya awal malam. Jadi memasuki waktu malam. Nah, itu kesempurnaan daripada ibadah puasa. Karena Bapak Ibu, ada orang yang berpuasa di awal-awalnya katanya. Karena beliau sendiri yang berkata sama saya, beliau katakan dia ya sahur, kemudian dia mulai menahan dari terbit fajar segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa. Namun karena ada kebiasaan yang rutinitas dilakukannya setiap hari dan pernah memang ditinggalkannya, itu ngopi dan merokok pada pukul 8 pagi dan pukul 6 sore. Jadi di awal-awal itu katanya beliau sendiri yang cerita, itu nanti di pukul 8 pagi Pak Haji dia bikin kopi, kemudian dia merokok. Nah, siap itu puasa lagi. Jam 6 nanti bikin kopi lagi, merokok lagi, siap itu puasa lagi. Waktu yang berbuka dia ikut berbuka. Nah, inilah Bapak dan Ibu daku puasa yang tidak sempurna. Kemudian kata Ustaz Adi Hidayat, beliau dalam menafsirkan ayat wa atimmus siyama ilal laili, dan sempurnakanlah puasamu itu dengan sholat malam. Nah, itu kalau ditafsirkan oleh Ustaz Adi Hidayat. Apa maksudnya? Kesempurnaan dari ibadah puasa orang yang melaksanakannya itu adalah dengan melaksanakan sholat sunnat tarawih. Nah, ini menurut Ustaz Adi Hidayat. Dan beliau menafsirkan ayat ini dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Man qoma Ramadana. Itulah dia, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qoma. Jadi di situ qoma Ramadana, para ulama menafsirkan hadis qoma Ramadana itu artinya hidupkanlah malam Ramadan, dirikanlah malam Ramadan dengan melaksanakan sholat sunnat tarawih. Artinya, siapa yang melaksanakan sholat sunnat tarawih, maqama Ramadana imanan, atas dasar keimanan, bukan atas dasar ikut-ikutan. Wahtisaban, jadi ulama mengartikan wahtisaban itu adalah keikhlasan. Jadi atas dasar iman dan keikhlasan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini termasuk salah satu hadis yang menjelaskan tentang kelebihan dan keutamaan sholat sunnat tarawih. Jadi siapa yang melaksanakannya, baik secara berjamaah ataupun secara sendirian di rumah, atas dasar keimanan dan keikhlasannya kepada Allah,
maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini baik, makanya bersyukur kita kepada Allah karena kita masih dapat menghidupkan malam-malam bulan Ramadan ketika hampir memasuki penghujung bulan Ramadan. Inilah Bapak dan Ibundaku, kalau kita melihat kan Pak Haji Karim, jamaah kita ini semakin maju. Tuh kalau yang kita lihat, mungkin kalau di awal malam Minggu awal, malam Senin awal, malam Selasa awal, ini 1, 2, 3, 4, 5 mungkin barangkali penuh ya Pak? Penuh. Sampai keluar jamaah. Sekarang sudah memasuki malam ke-16, makin maju jamaahnya. Tinggal 2 rakaat tadi. 2 rakaat ya Pak ya? 2 saf. Makmanya berapa? 1 saf ya kan? 1 saf, tinggal 1 saf. Berarti jamaahnya semakin maju safnya. Ya kan? Harusnya kalau makmur mundur dia, semakin mundur. Ini Bapak Ibundaku menunjukkan kepada kita bahwa salah satu amalan yang berat istiqomah terhadap suatu pekerjaan, Pak Karim. Itu pekerjaan yang paling berat memang. Istiqomah kita untuk tetap teguh pendirian memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir malam bulan Ramadan. Ini amalan yang paling berat memang, istiqomah. Tapi yakinlah Bapak dan Ibu, biasanya amalan yang paling berat ini pahalanya, kelebihannya itu amat sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau istiqomah. Kita lihat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang sangat dicintai oleh Allah, amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tapi terus-menerus dilakukan. Itu dia. Amalan itu amat sangat dicintai oleh Allah. Daripada banyak, habis itu enggak lagi. Mohon maaf. Contoh, khataman Quran, tadarus Quran, kan kita kejar mau khatam, ya kan? Dikejar betul sampailah di 27 mungkin nggak sampai, atau mungkin di penghujung atau di awal 10-an yang ketiga, 20, 21, Bapak Ibu sudah khatam. Paten memang, bagus memang. Tapi cuma di bulan Ramadan, habis itu enggak lagi. Gitu. Jadi kan lebih baik gimana? Bapak dan Ibu sedikit ya. Kita baca terus enggak khatam. Lanjut lagi nanti habis saya. Enggak khatam. Lanjut nanti habis raya haji. Selesai, terus dia baca. Sedikit demi sedikit Al-Quran itu dibacanya, tapi rutin terus-menerus dibacanya. Tidak hanya di bulan Ramadan, itu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang banyak namun cuma sekali dilaksanakannya. Inilah Bapak dan Ibu, amalan yang dicintai oleh Allah. Kemudian di bulan Ramadan, makanya istiqomah itu nilai pahalanya amat sangat besar sekali. Ada satu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang menghidupkan amalan-amalan bulan Ramadan. Apa itu? Dengan kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar.
Kapan ada malam Lailatul Qadar? Di akhir-akhir daripada bulan Ramadan. Ramadan kan 3, kan sudah diterangkan ya Pak ya. Kan dibagi 3 ya. 30 hari itu dibagi 3. 10 Ramadan yang pertama, 10 Ramadan yang kedua, 10 Ramadan yang ketiga. Yang pertama namanya rahmat, yang kedua namanya ampunan, yang ketiga namanya itqum minan nar. Bapak Ibu, itqum minan nar itu artinya adalah bebasnya kita manusia ini dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis ya, hadis. Sebenarnya kalau kita mau mencermati makna hadis, Allah sudah menentukan tempat duduk kalian itu di dalam surga atau di dalam neraka. Itu dia bro. Baik, kata Nabi. Nah kalau ini kita terjemahkan, nanti takutnya bukan apa? Kita terjemahkan secara bahasa saja. Takutnya ngapain lagi aku beramal? Kan gitu ya kan? Karena Allah sudah tentukan tempat duduk kita di dalam surga atau di dalam neraka. Gitu. Nah ada dulu orang yang berprinsip semacam itu. Gitu. Udah buat gue saja. Nanti kalau saatnya Allah menunjukin saya, maka saya akan berhijrah dari melakukan perbuatan buruk kepada perbuatan yang baik. Tapi tidak seperti itu maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud Nabi itu supaya kita itu mau berjuang untuk merubah nasib buruk kita itu kepada nasib yang baik. Nah inilah kalau yang digambarkan oleh Nabi itu umpamanya adalah i'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ayo carilah duniamu, bekerjalah kamu, berusahalah kamu seolah-olah kamu hidup untuk selama-lamanya. Itulah kata Nabi. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Carilah akhiratmu, beramallah engkau, beribadahlah engkau kepada Allah seolah engkau akan mati esok. Maka di sini Bapak dan Ibu Saudaraku semuanya, Allah memberikan kesempatan hidup dan umur kepada kita bertemu dengan bulan Ramadan. Manfaatkanlah Ramadan sampai akhir itu untuk mendapati apa? Rahmat, ampunan, dan kemudian pembebasan diri kita ini dari siksa dan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jadi ya. Karena memang rahmat Ramadan itu baik pagi sampai dengan malam mendapati ampunan Allah bagi orang yang minta ampun. Kemudian doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diapalah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar itu. Makanya bagi orang-orang yang menginginkan untuk mendapatkan nilai kebaikan, nilai pahala, dan pembebasan dirinya dari siksa api nerakanya Allah, yang manfaatkan Ramadan dari awal sampai akhir itu dengan sebaik-baiknya di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beribadah di rumah Allah. Siang dia bekerja, sore dia berbuka bersama dengan istri dan anak-anaknya. Malam dia datang ke rumah Allah, beribadah dia kepada Allah. Akhir malam dia akhir Ramadan dia beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Mendapatkan kemuliaan satu malam daripada malam-malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya kan? Sungguh Al-Quran itu diturunkan pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau kata Allah apa malam kemuliaan itu? Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
ketika kita beramal pada malam hari itu, lalu kemudian dengan izin ridho dan rahmat dari Allah, pada saat kita beramal pada malam hari itu, kita mendapatkan malam kemuliaan. Kita dipilih oleh Allah, memperoleh kemuliaan itu. Sama baik, masa malam kita beribadah, nilainya sama dengan 83 tahun lebih kita beribadah kepada Allah. Pak Haji Caca sudah berapa umur? Berarti belum 70. Kan gitu ya kan? Belum sampai 70. Bisa dipastikan Pak Haji masuk ke 83. Wallahu a'lam ya kan? Wallahu a'lam. Pak Karim bisa? Enggak bisa ya kan? Kita memastikan kita masuk ke 83. Tapi beribadah Bapak dan Ibunda semuanya satu malam saja, kita dapatin nilai kebaikan, nilai pahala, nilai ibadah selama 83 tahun lebih. Wah, ini kan satu amalan yang sangat kita idam-idamkan ini baik. Mendapatkan ampunan Allah. Wajar kalau andai kata kita kembali nanti dengan sebutan Idul Fitri, bukan Lebaran. Jainuddin MZ itu menyatakan gini, Lebaran dengan Idul Fitri beda. Bukan UAS. Ustadz Abdus Somad. Kalau Lebaran itu kata beliau, orang melaksanakan hari raya dengan berbagai macam bentuk urusan keduniawian, makanan, pakaian, kemudian tamasya, mudik dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang Idul Fitri itu orang yang memang sudah mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan rahmat ampunan Allah. Ketika dia keluar dari bulan Ramadan itu betul-betul dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajarlah dia mendapat gelar Idul Fitri, kembali pada kesucian. Jadi Bapak Ibu Bundaku semuanya, ya mari kita berdakwah, lalu kemudian kita giring masyarakat untuk memperoleh nilai kebaikan yang banyak di akhir bulan Ramadan ini. Karena Bapak Ibu Bundaku, kalau yang saya perhatikan itu memang untuk malam Lailatul Qadar ini, Pak Garis, itu ada 3 dia. Kalau yang saya perhatikan, yang benar-benar menanti di masjid, namanya menanti dan menunggu turunnya malam Lailatul Qadar. Kalau yang menunggu di simpang 4 tuh, di simpang 4 atau di simpang 3, itu bukan menunggu Lailatul Qadar, tapi menanti dan menunggu Bang Qadar. Nah, Bang Qadar lewat. Kalau yang di rumah, mereka bukan menanti turunnya Lailatul Qadar, tapi mereka malah melakukan suatu perbuatan namanya Lailatul Bakar. Jadi 3 dia, baik. Yang benar di mana? Di masjid. Karena memang untuk memperoleh nilai kebaikan malam Lailatul Qadar itu di masjid. Macam kok Pak, di ibadahnya ini macam. Yang saya perhatikan Pak Haji, mereka yang iktikaf di masjid ini, itu biasanya kan mulai malam 21, malam 23, malam 25. Kalau sepakat ulama malam 27. Nah, malam 27 itu sepakat ulama. Itu kerjasama Pak tadi, kerjasama mereka. Nanti kan ada yang baca Quran, dan ada yang zikir, ada yang sholat, kan? Ada yang tidur, ada yang ngasih rokok, ngopi di luar, gitu ya kan? Itu biasa itu, gitu. Tapi gantian nanti, bangun Pak, bangun, gantian. Dia sholat, kita tidur. Itulah yang saya perhatikan dari mereka yang melakukan iktikaf pada malam itu. Dari masjid ke masjid baik. Itulah ganti-gantian. Kalau ini dilakukan di rumah, amblas. Baik. Bilang sama istri, gantiannya. Gimana Bang? Aku tidur dulu. Ayolah, tidur lama. Si abang aku tidur, si ibu mikir. Enak lama tidur. Aku nanti jam 3 bangun. Sudah datang si istri, datang ya, terlelap.
Tahu-tahu dibangun bukan dari musola al-hikmah. Bapak-bapak, ibu-ibu, perhatian, waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Waktunya bangun, sahur, sahur, tak makan juga. Setengah 4, bapak dan ibu bundaku semua sahur, sahur. Istri kaget, Bang, udah setengah 4 bang. Kau kan aku bilang sama kau yang jaga, aku yang tidur, kau pun tertidur. Ya nggak tahu lagi aku bang, gitu ya kan. Kalau di rumah, tapi kalau di masjid kita bisa ganti-gantian. Itu yang saya perhatikan. Bapak dan ibu bundaku semuanya. Kalau ada jamuran, Pak Karim tambahkan. Tambahkan ya. Kalau ada jamuran. Tapi masing-masing kita kan punya profesi ya Pak ya. Besok mau kerja gimana Pak Ustaz kan gitu ya kan. Ya masing-masing kita punya profesi kan. Nah jadi makanya Bapak dan Ibu bundaku, Bapak dan Ibu yang lebih pandai untuk memanage waktu ya Pak ya. Nah itu yang dia. Kapan waktunya kita tidur, kapan waktunya kita bangun, kapan waktunya kita bisa ibadah, kemudian kita bagi, dan kapan waktunya kita bekerja supaya sehat, dan ngantuk hari dan makan, dan itu adalah kewajiban kita. Tapi yakinilah semua itu kalau kita niatkan dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapan kepada Ustaz Abdul Majid Siregar. Semoga kiranya apa yang disampaikan menjadi iktibar ataupun menjadi ilmu bagi kita semuanya untuk menambah ibadah kita ataupun keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita laksanakan salat sunat tarawih yang insyaallah akan dipimpin oleh Allah kita. Baiklah, saya sudah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B News TV.